Kristus mengatakan kepada murid-muridnya di Yohanes 14 ayat 29, peristiwa-peristiwa yang belum terjadi. Sehingga waktu peristiwa-peristiwa itu digenapi, murid-muridnya bisa percaya. Jadi kita bisa lihat bahwa percaya itu hasil daripada melihat sesuatu yang sudah dinubuatkan digenapi. Di Yohanes 3 ayat 16, syarat untuk memperoleh kehidupan yang kekal dan tidak binasa ialah untuk percaya. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya di Yohanes 14 ayat 3 bahwa Dia akan datang kembali. Murid-murid menanyakan kepada Tuhan Yesus di Matius 24 ayat 3, "Beritahukan kepada kami, apa tandanya daripada kedatanganmu ini?" Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya di Matius 25 ayat 13, "Berjaga-jagalah atau lihatlah, karena kamu tidak tahu hari dan jam kedatangan Anak Manusia." Artinya, Tuhan Yesus katakan kita harus melihat tandanya, karena kita tidak tahu kapan hari atau jam kedatangannya. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya di Matius 24 ayat 33, "Waktu kamu melihat semua ini," dan semua ini adalah pengenapan daripada nubuatan yang Tuhan Yesus sudah nubuatkan, "ketahuilah bahwa kedatangannya sudah sangat dekat, sudah di ambang pintu." Kita diinstruksikan dan dituntut untuk mengetahui akan dekatnya kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, untuk tidak memperdulikan akan amaran-amarannya, untuk tidak mau tahu atau mengabaikan pengetahuan bahwa kedatangannya itu sudah dekat, akan menjadi fatal bagi kita. Seperti orang-orang di zaman Nuh, mereka tidak tahu bahwa sudah mau air bah dan mereka semua dibinasakan. Great Controversy 370, paragraf 2. Jawaban Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang menanyakan apa tanda daripada kedatangannya dan the end of the world di Matius 24 adalah, "Perhatikanlah, jangan kamu ditipu siapapun, karena banyak yang akan datang menggunakan namaku dan mengatakan bahwa mereka adalah Kristus, dan akan banyak orang tertipu. Tetapi ini belum akhirnya. Dan Injil ini akan dikabarkan ke seluruh dunia untuk menjadi saksi, barulah the end of the world tiba." Jadi jawaban Tuhan Yesus kepada murid-muridnya waktu mereka menanyakan apa tanda dari kedatangannya dan the end of the world. Kita tahu the end of the world ini adalah the end of probation, akhir daripada probation. Karena Injil dikabarkan dan hasil Injil itu adalah panen. Dan di saat di panen terakhir, pekabaran yang dikabarkan sudah tidak akan dikabarkan lagi karena probation sudah berakhir. Tapi Tuhan Yesus jawab di sini bahwa tanda-tanda yang adalah Kristus-Kristus palsu, akan ada orang-orang yang datang sebagai Kristus, ini belum terjadinya the end of the world atau tutup probation, the end of probation. Ini terjadinya sebelum the end of probationary time. Kita lihat jawaban Tuhan Yesus setelah murid-muridnya menanyakan di ayat 3 kapan kedatangannya atau apa tanda kedatangannya dan the end of the world-nya. Jawaban pertama Tuhan Yesus ialah akan ada Kristus-Kristus palsu yang akan menipu banyak orang.
Tetapi setelah itu dia bilang, tapi dengan ini kamu mulai lihat, itu bukan the end-nya. Lalu di ayat 15 dikatakan, waktu kamu lihat abomination of desolation, inilah tandanya bahwa sudah dekat the end-nya. Karena di ayat 21, barulah the end of the world, atau dia punya great tribulation. Baru setelah itu di ayat 30, the coming of Christ, atau kedatangan Tuhan Yesus. Jadi inilah dia punya urutan berdasarkan Matius 24. Di Lukas 13 ayat 13 dikatakan, dia yang bertahan sampai the end, dialah yang selamat. Di Review and Herald April 15, 1890 paragraf 8 katakan, dia yang bertahan sampai kesudahan, dialah yang selamat. Lalu dilanjut, kita nggak pernah bisa berpisah dari Kristus sampai close of probationary time. The end adalah close of probationary time, tutup pintu. Harvest atau panen adalah the end of the world. Matius 13 ayat 39. Harvest adalah akhir daripada waktu probation. Harvest adalah waktu di mana pintu kasihan tertutup. Christ Object Lesson 71 paragraf 3. Di dua selected messages halaman 80 paragraf keempat dikatakan, the image of the beast akan dibentuk sebelum probation tertutup. Karena image of the beast itu adalah ujian besar bagi umat Tuhan. Semua akan diuji sebelum Tuhan Yesus tinggalkan posisinya di bilik maha suci. Probation bagi semua orang tertutup waktu pekerjaan Tuhan Yesus sebagai perantara berakhir. Artinya setelah probation tertutup, tidak ada lagi orang yang bisa bertobat, tidak ada lagi orang yang bisa akan jatuh setelah dia sudah selamat. Semua sudah mengambil keputusan terakhirnya. Setelah probation tertutup, tidak ada lagi kesempatan untuk keselamatan. Di 2 Testimoni 691 paragraf 2 kita baca, probation atau pintu kasihan tertutup bagi mereka yang tetap memilih untuk hidup dalam dosa dan mengabaikan rencana keselamatan atau keselamatan yang sudah diberikan kepada mereka, tapi mereka tolak. Dan ini terjadinya di saat pekerjaan Kristus berakhir, yang mana Tuhan Yesus tadinya bekerja di bilik maha suci untuk keselamatan setiap manusia. Dan ini terjadinya sebelum Tuhan Yesus datang di awan-awan. Artinya kalau saya sudah tolak kebenaran dan pintu sudah tertutup, tidak ada terang lagi, tidak ada kebenaran lagi yang bisa membuat saya bertobat dan diselamatkan. Karena saya sudah dinyatakan hilang dan tidak bisa selamat lagi di saat pintu sudah tertutup. Mari kita lihat bersama-sama urutan peristiwa di Matius 24. Kita mulai dengan ayat 5. Banyak orang akan datang dan mengaku sebagai Kristus dan akan menipu banyak orang. Paralelnya di Great Controversy 624 paragraf pertama, persons, banyak orang, artinya lebih dari satu yang akan datang dan mengaku sebagai Kristus dan melakukan pekerjaan-pekerjaan penyembuhan orang-orang yang sakit. Kita lanjut ke ayat 6. Di sini dikatakan bahwa akan ada perang dan desas-desus perang, tetapi the end atau the end of the world, yaitu tutupnya pintu probation, belum terjadi.
Dan paralelnya di Review and Herald Mei 13, kita baca akhir-akhir tahun probation sudah mau tertutup. Dan tanda-tanda akhir zaman, dan salah satunya perang-perang dengan desas-desus perang, itu menunjukkan bahwa the end atau tutupnya pintu sudah sangat dekat. Artinya ini perang-perang dan desas-desus perang dengan juga tadi orang-orang yang mengaku sebagai Kristus ini terjadinya sebelum tertutupnya pintu, sebelum the end of the world. Kita lanjut ke ayat 7 Matius 24. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Ayat paralelnya atau kutipan paralelnya di Early Writings dibilang di sini bangsa sekarang tambah lama tambah marah. Tetapi waktu imam besar sudah selesai pekerjaannya di Ka'bah di surga, dia akan bangkit berdiri dan mengenakan jubah vengeance atau pembalasan dendam, dan 7 kutuk terakhir akan dicurahkan. Kita tahu 7 kutuk terakhir ini terjadinya setelah tutup pintu, setelah probation closes, setelah yang kita sudah mengerti sebagai the end of the world. Kita lanjut ke Matius 24 ayat 8. Di sini dikatakan semua ini, dan semua ini adalah ayat 5, Kristus palsu, perang-perang dan desas-desus perang, bangsa melawan bangsa, semua ini adalah awal daripada penderitaan atau awal daripada troubles. Dan semua ini terjadinya sebelum the end of the world, sebelum tutup pintu, sebelum berakhirnya probation manusia. Kita lanjut ke Matius 24 ayat 9 dan 10 dan ayat 13. Di sini dikatakan bahwa dan kamu akan dibunuh, akan dibenci oleh seluruh bangsa, dan akan dikhianati oleh satu dengan yang lain. Dan dia yang bertahan sampai the end, dan kita tahu the end adalah the end daripada probation, the end of the world, dialah yang akan selamat. Paralelnya di Review and Herald April 15, saudara akan mengadu saudaranya untuk dibunuh, bapa terhadap anaknya, anak-anak akan bangkit terhadap bapanya atau orang tuanya dan akan menyebabkan mereka dibunuh. Tetapi dia yang bertahan sampai the end, dan the end inilah close of probationary time. Artinya kita tahu bahwa the end ini adalah tutup pintu. Inilah the end of the world. Dan ini terjadinya setelah Injil selesai dikabarkan. Kita lanjut ke Matius 24 ayat 15 dan 16. Di saat kamu melihat the abomination of desolation, dan abomination of desolation ini berdiri di tempat yang kudus, inilah tandanya yang kamu perlu lihat. Sesuai dengan yang ditanyakan murid-murid, apa tandanya the end of the world? Dan tandanya adalah waktu kamu lihat the abomination of desolation, kamu harus lari ke gunung-gunung di ayat 16. Dan paralelnya adalah di saat Protestan mengulurkan tangannya dan berjabatan tangan dengan kuasa Roma, kita baca di Testimoni 5, 451 paragraf pertama. Di saat dia mengulurkan tangannya dan berpegangan dengan spiritualism di bawah pengaruh daripada threefold union, negara Amerika Serikat ini akan meniadakan setiap prinsip-prinsip daripada konstitusinya sebagai pemerintahan Protestan dan Republican, dan akan membuka jalan untuk penyebar luasan akan kesalahan-kesalahan kepausan dan tipuan-tipuannya. Oleh sebab itu, kita bisa mengetahui bahwa waktunya sudah datang di mana setan akan bekerja dengan pekerjaan-pekerjaannya yang dahsyat. Dan kita sudah tahu bahwa the end, yang kita tahu adalah the end of the world atau the end of probationary time, sudah dekat. Artinya Matius 24 ayat 15, waktu saya melihat abomination of desolation berdiri tempat yang kudus,
itulah tandanya bahwa the end sudah sangat dekat. Sebagaimana tentara Roma mengepung kota Yerusalem, murid-murid Tuhan Yesus mengetahui itu sebagai tanda yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus bahwa kebinasan Yerusalem sudah dekat. Demikian juga waktu kamu melihat ini apostasy, di mana Protestantism berjabatan tangan dengan kuasa Roma dengan spiritisme, adalah tanda bagi umat Tuhan bahwa sudah penuhlah cawan daripada murkanya. Dan ukuran daripada kejahatan bangsa ini sudah penuh. Dan malaikat mercy sudah mau terbang dan tidak pernah akan kembali lagi. Setelah umat Tuhan melihat tandanya di ayat 15 yang adalah tanda bahwa the end of the world sudah dekat, peristiwa berikutnya kita baca di ayat 21, di mana ayat itu menunjukkan bahwa akan ada Great Tribulation. Great Tribulation ini adalah masa kepicikan Yakub. Di ayat ini akan dicurahkan 7 tula Tuhan karena Kristus sudah selesai pekerjaannya di bilik Maha Kudus. Disinilah tertutupnya pintu kasihan bagi seluruh umat manusia. Inilah the end of the world-nya. Jadi Kristus untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan murid-murid di ayat 3 mengenai tanda daripada the end of the world dan the coming of Christ, Kristus memberikan tandanya di ayat 15. Waktu kamu lihat the abomination of desolation berdiri di tempat yang kudus, itulah tandanya untuk menunjukkan bahwa the end of the world sudah dekat. Dan ini digenapinya September 24, 2015 di buku Matius 24 ayat 15. Meskipun tidak ada seorang pun yang tahu hari atau jam kedatangannya Tuhan Yesus, kita diinstruksikan dan dituntut untuk mengetahui kapan waktu kedatangannya sudah dekat. Kita diajarkan lebih lanjut bahwa untuk mengabaikan peringatannya dan menolak atau mengabaikan untuk mengetahui kapan kedatangannya sudah dekat akan sama fatalnya bagi kita sebagaimana mereka yang hidup di zaman Nuh yang tidak tahu kapan datangnya banjir air bah sehingga mereka semua dibinasakan. Peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan tertutupnya pintu kasihan yang kita sudah pelajari tadi di Matius 24, dan pekerjaan persiapan untuk masa kepicikan Yakub, di mana 7 tulah akan dicurahkan, sudah dipersembahkan dengan jelas. Tetapi banyak orang tidak mengerti kebenaran-kebenaran yang penting ini, seakan-akan mereka tidak pernah mendengarnya. Setan berjaga-jaga untuk merampas setiap kesan yang mereka peroleh, yang kalau mereka pertahankan kesan itu akan membuat mereka bijaksana akan keselamatan mereka. Dan di masa kepicikan Yakub ini, mereka akan kedapatan tidak siap.
Di Matius 24 ayat 14 dikatakan bahwa Injil ini harus dikabarkan dulu ke seluruh dunia untuk menjadi saksi. Barulah the end of the world tiba, atau close of probation. Kita baca di Earlier Writings halaman 280 paragraf pertama, dikatakan di sini bahwa sementara Tuhan Yesus masih bekerja di bilik Maha Suci di surga, mustahil untuk tulah-tulah ini dicurahkan. Tetapi di saat pekerjaannya sudah selesai, barulah murka Bapa akan dicurahkan, dan semua yang akan menerimanya adalah semua yang menolak rencana keselamatan dan tidak suka untuk dosa-dosa mereka ditegur. Di saat pekabaran malaikat ketiga selesai dikabarkan, hal ini membuat banyak orang yang menolak akan pekabaran ini marah. Di saat tulah-tulah ini mulai berjatuhan, ada orang-orang yang mengutuk Tuhan. Ada juga orang-orang yang memohon dari umat Tuhan untuk mengajarkan pada mereka bagaimana caranya untuk luput tulah-tulah ini yang adalah penghakiman Tuhan. Tetapi umat Tuhan tidak bisa buat apa-apa lagi atau tidak bisa menganjurkan apa-apa lagi karena pintu kasihan sudah tertutup. Tangisan terakhir untuk orang-orang berdosa telah ditangisi. Doa-doa terakhir sudah dipanjatkan. Beban-beban terakhir sudah dipikul. Kabaran terakhir sudah diberikan. Di saat umat Tuhan dan seluruh surga tertarik untuk mereka punya keselamatan, mereka tidak tertarik untuk mereka punya keselamatan. Banyak menginginkan kehidupan, tetapi tidak membuat usaha apapun di bagian mereka untuk memperolehnya. Seluruh surga sudah bersatu dengan Kristus waktu mereka mendengar perkataan-perkataan yang mengerikan. Sudah selesai, sudah berakhir, rencana keselamatan sudah menghasilkan orang-orang yang selamat. Tetapi hanya sedikit orang yang pilih untuk menerimanya. Sekarang mereka dipenuhi dengan ketakutan dan penuh dengan horor. Dengan jelas bisa terdengar suara mereka berkata, "Sudah terlambat, sudah terlambat." Early Writings 281 paragraf 1. Di Jeremia 8 ayat 20 dikatakan, harvest sudah lewat. Harvest adalah waktu di mana pintu tertutup. Artinya pintu sudah tertutup, summer sudah berakhir. Summer ialah waktu di mana kita mengumpulkan minyak atau karakter untuk bisa berdiri di time of trouble. Dan setelah semua itu sudah berakhir, barulah mereka sadar bahwa mereka tidak selamat. Di Matius 24 ayat 21, di sini kita melihat bahwa akan ada Great Tribulation. Sama dengan Daniel 12 ayat 1, bicara tentang the time of trouble, yang kita mengerti sebagai the end of the world, dan juga adalah the close of probation. Dan ini terjadinya setelah ayat yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya mengenai abomination of desolation sebagai tanda bahwa Great Tribulation sudah dekat. Di ayat 26 kita bisa melihat bahwa setan akan menyerupai kedatangan Kristus kedua kali, tetapi dia akan berada di bumi ini. Dia akan berada di desert, di tempat-tempat yang gurun, dan dia pun akan berada di ruang-ruangan tersembunyi. Dan kalau ada yang bilang dia ada di situ, jangan pergi ke situ, jangan percaya. Karena Tuhan Yesus lanjut di ayat 27. Sebagaimana terang munculnya dari timur atau matahari munculnya dari timur dan menyinari sampai ke barat,
Demikian juga kedatangan Anak Manusia akan datangnya dilihat setiap mata. Sementara kedatangan Kristus yang palsu ini enggak dilihat semua mata karena harus pergi ke tempat tertentu untuk melihatnya. Jadi di time of trouble ini kita bisa lihat bahwa setan sedang menyerupai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. The seven last plagues ini tidak akan dicurahkan sementara Tuhan Yesus masih bekerja di bilik mas suci di surga. Dan setelah pekerjaan Tuhan Yesus selesai, barulah ini plagues mulai dicurahkan. Dan waktu plagues ini dicurahkan, orang-orang jahat akan marah terhadap umat Tuhan. Dan mereka berpikir bahwa umat Tuhanlah penyebabnya kenapa plagues ini dicurahkan terhadap mereka. Dan kalau mereka bisa singkirkan umat Tuhan, mereka pikir plagues ini tidak akan terus dicurahkan lagi. Di gereja-gereja dan di tempat pertemuan-pertemuan, pemimpin-pemimpin gereja akan mendesak umat-umatnya atau anggota-anggotanya betapa pentingnya untuk memelihara hari Minggu. Dan kita sudah bisa lihat ini karena umat Tuhan dituduh sebagai penyebab daripada bencana-bencana alam yang sedang terjadi. Dan hal ini membuat mereka membuat undang-undang untuk membunuh umat Tuhan, yang mereka tuduh sebagai penyebab daripada bencana-bencana alam yang sedang menimpa seluruh dunia. Ini membuat umat Tuhan sekarang berseru siang dan malam untuk diluputkan dari tangan-tangan orang yang membunuh mereka. Dan ini terjadinya di Jacob's time of trouble. Ini terjadinya setelah tutup pintu. Umat Tuhan yang dituduh sebagai penyebab daripada the wrath of God, kita tahu the wrath of God adalah seven last plagues. Jadi ini terjadinya di time of trouble. Dan karena wrath of God ini dicurahkan ke dunia, umat Tuhan yang memelihara hari Sabat hari ke-7 akan dituduh sebagai penyebab bencana-bencana alam karena mereka tidak mau memelihara hari Minggu. Setan melihat bahwa dia sudah mau kalah. Dia tidak bisa menipu seluruh dunia. Dan oleh sebab itu, dia mau membuat satu usaha terakhir, di mana dia mau menipu umat Tuhan yang tidak mau tunduk kepada dia dan menyembah dia dengan memelihara hari Minggu dan menerima tanda binatang. Dan caranya yang terakhir ialah dia sekarang mau datang menyerupai Kristus. Dia sekarang menyatakan dirinya sebagai Kristus, dan dia dipercaya banyak orang sebagai Kristus. Hal ini menipu pengikut-pengikutnya, dan semua berseru suara kemenangan. Dan mereka katakan, Kristus telah datang kedua kali. Kristus telah datang. Dan sebagai puncak daripada drama penipuan setan untuk menipu umat Tuhan yang tidak mau tunduk kepada dia, dia datang sekarang untuk menyerupai Kristus. Banyak orang tertipu, seakan-akan inilah Kristus dengan berseru, Kristus telah datang, Kristus telah datang. Setan meniru Kristus dengan menyembuhkan penyakit-penyakit daripada banyak orang. Dan setelah itu sebagai Kristus, dia bilang dia telah merubah hari Sabat hari ke-7 ke hari Minggu hari pertama. Dan memerintahkan semua untuk menguduskan hari yang dia telah berkati.
Setan mengatakan bahwa mereka yang tetap memelihara kudus hari ketujuh sedang menghujat namanya, karena mereka menolak untuk mendengar akan pekabaran-pekabaran terang dan kebenaran yang Dia kirim melalui malaikatnya kepada mereka. Umat Tuhan sekarang melihat dengan satu kekaguman dan satu keheranan akan apa yang sedang terjadi. Apakah umat Tuhan akan tertipu juga? Apakah mereka akan sembah setan juga karena berpikir bahwa ini adalah Kristus yang mereka nantikan? Malaikat-malaikat Tuhan mengelilingi umat Tuhan. Suara yang sangat jelas didengar, lihat ke atas. Hanya ada satu objek daripada umat Tuhan yang sedang berdoa, yaitu mereka punya final dan eternal salvation daripada jiwa mereka. Satu-satu objek untuk mereka adalah mereka punya kehidupan kekal yang dijanjikan kepada mereka kalau mereka bertahan sampai semua ini selesai. Karakter mereka ini adalah karakter yang dibentuk oleh kuasa Tuhan sehingga mereka bisa melihat akan semua tipuan-tipuan setan. Pengertian mereka akan firman Tuhan telah memberikan mereka satu tujuan hidup yang pasti di mana mereka tidak bisa digoyangkan dari tujuan yang sudah pasti itu. Seandainya setan bisa membuat mereka ragu dalam satu hal, mereka bisa ditumbangkan setan. Hal-hal duniawi yang bisa mengalihkan pikiran mereka dari kebenaran, ambisi-ambisi, dan kehormatan-kehormatan semua dipersembahkan kepada mereka. Tetapi semuanya itu mereka tolak. Mereka tidak takut akan ancaman-ancaman dan tidak bergerak sama sekali dengan ancaman teror daripada kuasa kegelapan ini. Mereka tidak bisa ditumbangkan dengan cara-cara setan untuk mereka ditumbangkan. Mereka teguh berdiri terus, karena mereka sangat bersandar dan hidup berdasarkan janji firman Tuhan yang mereka sudah hidupkan sebelum mereka masuk masa kepicikan Yakub ini. Jadi pertanyaannya, mengapa setan mau menyerupai Kristus? Karena setan mendengar seruan umat Tuhan siang dan malam untuk dapat diluputkan dari undang-undang untuk memusnahkan mereka dari permukaan bumi ini. Undang-undang ini diadakan karena umat Tuhan dituduh sebagai penyebab tulah-tulah yang sedang menimpa penduduk bumi ini. Karena umat Tuhan memelihara hari Sabat hari ketujuh, dan tidak mau memelihara hari Minggu sebagai hari kudus Tuhan. Dengan kata lain, umat Tuhan tidak mau menerima tanda binatang. Dan dengan menyerupai Kristus, setan berharap agar umat Tuhan berpikir bahwa Kristus menjawab doa seruan mereka untuk diluputkan dari ancaman mati ini. Dan hal ini terjadinya setelah pintu kasihan sudah tertutup. Dan kalau setan bisa mempengaruhi umat Tuhan untuk tidak percaya akan janji Tuhan sebagaimana Hawa di Taman Eden, maka menanglah setan di dalam kontroversinya melawan Bapa di surga, bahwa manusia tidak bisa untuk hidup tanpa berdosa. Dan oleh sebab itu, ini terjadinya setelah Kristus sudah selesai pekerjaannya di bilik suci di surga, dan umat Tuhan sudah dimeteraikan. Maka setan akan dinyatakan pemenangnya dalam kontroversi ini, karena dia sanggup untuk menggoda orang-orang yang sudah dimeteraikan oleh Bapa untuk berdosa lagi.
Di saat ini tidak ada lagi kesempatan yang dapat diperoleh setelah seseorang berdosa. Orang-orang yang sudah dinyatakan kudus selama-lamanya tidak bisa lagi menjadi kotor lagi. Tipuan setan ini terjadinya setelah rencana keselamatan berakhir selama-lamanya. Tidak ada lagi kesempatan untuk seseorang yang sudah tolak kebenaran untuk bertobat dan diselamatkan. Itu sebabnya tipuan setan ini namanya the crowning act daripada tipuan setan. Kalau setan tidak berhasil menipu dengan tipuan terdahsyatnya, maka berakhirlah setan, si ular tua itu, penipu dan pembunuh. Itu sebabnya sangatlah penting bagi umat Tuhan untuk mempersiapkan karakter surgawi ini sebelum pintu kasihan tertutup. Di saat hukum yang fungsinya untuk melindungi rakyatnya tidak berlaku lagi bagi orang-orang yang memelihara hukum Tuhan, akan ada gerakan serentak untuk membinasakan umat Tuhan. Sementara waktu yang sudah ditetapkan di dalam undang-undang sedang mendekat, orang-orang ini akan merencanakan untuk menyingkirkan kelompok kecil ini yang mereka sangat benci. Akan ditetapkan di mana pada malam yang tertentu mereka akan serang dan akan membungkamkan suara-suara yang selalu menegur mereka dan suara-suara yang mereka tidak senang untuk dengar. Dengan teriakan-teriakan, olok-olokan, dan kutukan-kutukan, orang-orang yang banyak ini sekarang sedang bergerak menuju umat Tuhan sebagai mangsa mereka yang mau dibinasakan. Di saat itu, terjadilah kegelapan yang lebih gelap daripada malam hari yang menyelubungi bumi ini. Orang-orang banyak yang dipenuhi dengan amarah ini tiba-tiba berdiam di tempat. Olokan-olokan mereka sekarang menjadi bisu. Tujuan-tujuan untuk membinasakan umat Tuhan ini sekarang dilupakan. Pada tengah malamlah Bapa mengungkapkan kuasanya untuk meluputkan umat-umatnya. Di tengah-tengah langit yang penuh dengan kegelapan, kelihatanlah kemuliaan Bapa yang sangat indah yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata manusia. Dan terdengarlah suara Bapa seperti deru banyak air dan berkata, "Sudah selesai." Segera muncul di sebelah timur awan hitam yang kecil sebesar setengah tangan manusia. Umat Tuhan mengenal ini sebagai tanda kedatangan Tuhan Yesus kedua kali.